Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Kadek Sarvita Diutianaya, biasa dipanggil Kadek dengan NRP 332460033 dari Prodi Sains Data Terapan kelas B. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai Object Oriented Programming, di mana saya mengambil studi kasus manajemen tugas. Saya akan membuat aplikasi manajemen tugas atau to-do list untuk memenuhi uh, tugas praktikum pemrograman 2. Di sini saya memiliki ide untuk membuat aplikasi manajemen tugas atau to-do list yang tujuannya untuk mengelola tugas-tugas harian yang di sini itu saya tuangkan dalam variabel deskripsi, status, dan deadline, di mana deskripsi untuk nama tugasnya, status untuk apakah sudah selesai atau belum, deadline untuk tanggal pengumpulannya. Nah, tujuannya selain itu juga untuk disimpan oleh pengguna dan juga bisa difilter berdasarkan status selesai atau belum selesai, sehingga kita bisa mengetahui mana yang kiranya perlu diselesaikan. Nah, maka dari itu kita membutuhkan dua kelas utama yang yaitu tugas, ini kelas tugas dan juga kelas pengguna, yang masing-masing tujuannya itu untuk menyimpan, untuk menandai selesai dan juga menampilkan untuk tugas, sedangkan untuk pengguna itu menyimpan nama, daftar tugasnya, untuk fungsi tambahkan tugas, dan juga untuk filter. Nah, di sini untuk kelas tugas itu saya membuat instance attribute, yaitu deskripsi, status, dan juga deadline. Ini instance attribute. Sedangkan untuk pengguna, saya membuat instance attribute yaitu nama dan juga daftar tugas. Nah, untuk metodenya sendiri, untuk kelas tugas itu ada init, tandai selesai, dan juga tampilkan. Sedangkan untuk kelas pengguna, metodenya adalah init, tambah tugas, dan filter tugas. Nah, langsung saja di exercise pertama, itu akan mendefinisikan dua kelas yang berbeda, dan juga mendefine corresponding attribute dan juga metode. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, instance attribute itu yang ini. Terus metodenya itu ini tandai selesai, tampilkan, ini tambah tugas dan filter tugas. Nah, di sini itu terbagi menjadi dua kelas, yaitu tugas yang masing-masing punya parameternya. Di sini itu parameternya ada self, deskripsi, dan deadline. Lalu di fungsi tandai selesai itu ada self, ditampilkan itu ada self juga. Kenapa? Karena ini tuh akan merujuk ke dirinya sendiri. Dia akan merujuk ke dirinya sendiri. Nah, di sini itu self deskripsi sama dengan deskripsi. Jadi itu nanti nama tugasnya. Terus self status itu belum selesai. Nah, ini tuh nilai defaultnya. Jadi defaultnya tuh belum selesai. Nanti akan ditandai selesai, akan ditandai selesai statusnya menjadi selesai. Terus di sini juga ada self deadline sama dengan deadline. Nah, terus di dalam kelas tugas juga ada fungsi yang namanya tandai selesai untuk menandai telah selesai tugas yang sudah selesai. Itu fungsi untuk menandai selesai. Terus fungsi selanjutnya adalah fungsi tampilkan untuk menampilkan tugas, status, dan juga deadline-nya. Nah, selanjutnya di kelas pengguna itu ada fungsi init untuk menyimpan nama dan juga di sini menyimpan list yang berisi daftar tugas. Jadi tugas apa aja. Terus didefinisikan juga fungsi tambah tugas untuk digunakan nanti ketika kita ingin menambahkan tugas. Nah, di sini self daftar tugas. Jadi kita pakai daftar tugas yang sudah dibuatkan tadi, kurung kosongnya, kurung siku kosong itu untuk
tempat list, lalu di-append dengan tugas. Nah, di-append dengan ini. Jadi nanti semua yang masuk di sini, jadi nanti semua yang jadi nanti ketika dijalankan fungsi tambah tugasnya ini, maka akan masuk ke sini, ke self daftar tugas ini. Nah, terus yang terakhir di kelas pengguna itu ada fungsi filter tugas. Ini untuk memfilter tugas yang ingin ditampilkan. Mau menampilkan tugas yang sudah selesai atau yang belum selesai. Maka di sini kita melakukan perulangan for tugas in self daftar tugas. Jadi kita membuat perulangan for in self daftar tugas, jadi kita memakai ini lagi. Jika tugas statusnya itu adalah status, nah nanti ini yang kita putuskan di saat implementasinya di bawah, di exercise 2. Kalau misalnya di sini kita ubah menjadi belum selesai, maka nanti akan memunculkan semua tugas yang belum selesai. Jika di sini adalah selesai, maka memunculkan semua tugas yang selesai. Lalu, tugas tampilkan. Nah, ini kita menggunakan fungsi dari, mana tadi? Fungsi dari ini. Nah, sehingga nanti akan ditampilkan seperti ini. Dengan format seperti ini, yaitu tugas, nama tugasnya apa, nama statusnya bagaimana, dan deadline-nya kapan. Selanjutnya masuk di exercise 2, itu untuk pokoknya gimana pengimplementasiannya dari kelas yang sudah kita definisikan di atas. Nah, jadi untuk yang pertama, itu membuat tugas. Di sini kita disuruh untuk instantiate dua objek. Instantiate 2 objek from each class. Nah, di sini saya menggunakan membuat dua tugas, di mana yang satunya itu akan saya selesaikan dan yang satunya itu belum. Nah, di sini saya membuat dalam variabel tugas 1, di mana saya memanggil kelas tugas, yang kelas tugas itu parameternya itu ada self description dan deadline. Nah, di sini kita tulis nanti di bawah tugas, deskripsi, deadline. Nah, jadi di sini nama kelasnya tugas, terus deskripsinya apa, deadline-nya kapan. Nah, untuk tugas 2 juga sama seperti itu. Saya buat di variabel namanya tugas 2 dengan memanggil tugas, lalu nama tugasnya apa, deskripsinya, dan deadline-nya. Nah, kalau misalnya anggapannya tugas 1 sudah selesai, maka kita bisa menjalankan fungsi yang tandai selesai tadi. Sehingga tugas 1, titik tandai selesai, itu nanti otomatis tugas 1 ini akan tersimpan bahwa dia sudah selesai. Sehingga nanti saat dipanggil untuk tugas yang sudah selesai, maka dia akan muncul. Selanjutnya, kita akan menambahkan tugas ke pengguna. Nah, nih kelas pengguna. Terus dalamnya nama string. Nah, kita masukkan ke dalam variabel yang namanya pengguna 1, anggaplah. Misalnya. Nah, di sini kita menjalankan kelas pengguna. Ini kelas pengguna tadi, yang dimana parameternya adalah nama. Sehingga di sini pengguna, terus masukin namanya siapa. Nah, lalu yang kedua, tuh ini kan fungsinya untuk menambahkan tugas ke pengguna. Maka kita bisa menggunakan fungsi tambah tugas di sini dengan parameter tugas, di mana dia akan masuk ke dalam daftar tugas nanti, tugas apa aja yang diinputkan. Nah, karena tadi kita membuat akan menginputkan 2 tugas, maka yang dimasukkan ke pengguna juga 2 tugas. Jadi, pengguna 1, terus dijalankan fungsi tambah tugasnya dengan parameter tugas. Nah, parameter tugas ini tuh nge-link ke sini. Jadi, ini tuh nge-link ke sini. Jadi, pengguna 1, terus ditambah tugasnya, dijalankan fungsi tambah tugas, lalu menjalankan ini, tugas 1. Nah, sama untuk tugas 2 juga seperti itu, pengguna 1, terus menggunakan fungsi tambah tugas 2. Nah, jadi nanti jika ditampilkan, maka kadek itu punya 2 tugas.
namanya tugas 1 dan tugas 2. Dimana karena tadi kita menggunakan fungsi tandai selesai, maka tugas 1 itu akan ditandai selesai. Nah, selanjutnya kita punya beberapa opsi untuk menampilkan. Apakah kita menampilkan semua tugas atau tugas yang belum selesai saja atau yang sudah selesai saja. Nah, untuk menampilkan semua tugas, karena di sini kita tidak karena di sini yang kita buatkan fungsi hanya filter tugas, maka kita bisa memanfaatkan ini self.daftar tugas, yaitu hasil dari tugas yang di-append ke dalam variabel kosong ini. Nah, sehingga kita bisa menggunakan perulangan for tugas in pengguna 1. Pengguna 1 ini pengguna 1 itu saya, pengguna 1 daftar tugas. Nah, ini kita menjalankan daftar tugasnya tadi. Kita masukin variabel yang berisi beberapa variabel yang berisi beberapa tugas yang di-append tadi itu dijalankan di pengguna 1, sehingga seharusnya keluarannya adalah nama kadek beserta tugas-tugas yang ada di dalamnya. Kenapa menggunakan for? Karena akan mengakses satu persatu indeks yang ada di dalam daftar tugas ini. Selanjutnya ini kita menggunakan fungsi tampilkan yang tadi didefinisikan ini, sehingga jika dijalankan, maka tugas ini akan ditampilkan sesuai dengan format yang di atas tadi. Nah, ini dia, seperti ini. Semua tugas. Tugas 1 ini, terus statusnya apa? Selesai. Deadline-nya 1 Mei 2025. Terus yang tugas final OOP pemrograman, statusnya itu belum selesai, deadline-nya 2 Mei, hari ini. Nah, itu untuk yang menampilkan semua tugas. Itu pakai perulangan for. Bagaimana kalau misalnya kita ingin filter yang belum selesai aja deh, biar bisa diselesaikan? Itu bisa menggunakan fungsi yang tadi, yang filter tugas ini. Ini kan kita sudah buat fungsi yang dimana di dalamnya tuh ada perulangan for. Jika tugas statusnya itu sama dengan status, maka ditampilkan. Nah, jadi kita bisa menggunakan fungsi itu, tinggal dipanggil saja karena sudah didefinisikan sebelumnya. Sehingga kita bisa buat dulu untuk nama judulnya apa, yaitu semua tugas yang belum selesai, lalu kita panggil. Nah, pengguna 1 akan memanggil filter tugas ini, di mana parameter statusnya itu kita mau yang belum selesai. Sehingga ketika dijalankan, akan muncul semua tugas yang belum selesai. Nah, tugas yang belum selesai adalah tugas final OOP pemrograman. Statusnya belum selesai, deadline-nya 2 Mei. Nah, sama, jika kita ingin mengetahui mana saja tugas yang sudah selesai, itu bisa mencetak namanya dulu, judulnya dulu, lalu dipanggil filter tugas dengan parameter selesai. Sehingga output yang keluar adalah semua tugas yang selesai. Tugas yang selesai itu adalah temporary OOP pemrograman, status selesai, deadline-nya 1 Mei 2025 atau kemarin. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Bu. Kalau misalnya ada kesalahan, saya akan pelajari lebih lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.